Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan materi mengenai analisis proses bisnis dalam bidang manufaktur. Di sini ada proses bisnis. Proses bisnis adalah sebuah rangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk bisnis. Aktivitas tersebut yang memiliki syarat dan ketentuan berlaku sehingga mampu memenuhi tujuan bisnis. Ketentuan tersebut dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi bisa saja memaksimalkan sebuah proses yang terjadi pada saat itu. Setiap proses pasti memiliki tugas dan peranan yang berbeda-beda, tetapi tetap pada satu jalur dan tujuan yang sama. Tujuannya adalah mengembangkan visi dan misi perusahaan ke arah yang lebih baik. Di sini ada manfaat dan tujuan. Manfaat dari proses bisnis adalah dapat mengetahui informasi yang terkait situasi dan kondisi perusahaan. Kedua, ada panduan untuk melakukan proyek bisnis dalam jangka panjang. Ketiga, menaikkan nilai kompetitif agar perusahaan mampu responsif dalam setiap perubahan. Dan yang keempat, fokus pada kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Nah, di sini juga ada tujuan proses bisnis. Adalah proses bisnis adalah mencapai tujuan organisasi atau perusahaan sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Di sini ada karakteristik bisnis manufaktur. Pertama, proses pengolahan produk. Nah, yang pertama kita bahas proses pengolahan produk. Proses manufaktur memiliki aktivitas utama, yaitu mengolah bahan mentah menjadi produk. Di dalam prosesnya tentu saja membutuhkan waktu yang relatif lama. Proses pembuatan produk secara terus-menerus tentu saja membutuhkan waktu yang sangat lama karena sementara proses terputus biasanya akan terjadi ketika akan membuat produk yang sesuai dengan keinginan customer. Nah, yang kedua ada mesin yang sudah berskala besar atau yang sudah memenuhi SNI-nya atau standarnya. Perusahaan manufaktur sudah memiliki mesin dan peralatan yang sudah berskala besar untuk menunjukkan proses produksi. Meskipun begitu, industri manufaktur tetap masih membutuhkan manusia untuk proses produksi, kecuali jika mesinnya sudah benar-benar canggih. Jadi walaupun mesinnya banyak juga, tapi perusahaan itu tetap membutuhkan tenaga manusianya. Kecuali kalau misalkan perusahaan itu benar-benar mempunyai mesin yang canggih banget dan tidak ada bantuan untuk dan tidak memerlukan bantuan manusia lagi. Nah, di sini ada proses bisnis dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama, proses procurement. Proses procurement adalah proses bisnis yang berkaitan dengan pengadaan barang dan kebutuhan lainnya. Dalam membantu kelangsungan usaha, bukan sekedar raw material atau bahan mentah saja, tetapi termasuk juga spare part, alat medis, alat pembersih, kebutuhan gedung, kebutuhan karyawan, alat pertukangan, dan bahan-bahan serta komponen-komponen lainnya. Di sini ada in-out inventory. Proses bisnis yang melakukan pengolahan bahan mentah menjadi produk siap pakai. Otomatis akan terdapat banyak barang atau material yang keluar masuk perusahaan. In-out inventory adalah proses bisnis yang mengenai keluar masuknya barang-barang tersebut. Hal yang menjadi kunci adalah kontrol tetap aliran barang tersebut. Jadi in-out inventory adalah suatu proses atau controlling untuk mengatur keluar masuknya barang dari perusahaan dan dari luar. Ada proses produksi. Fungsi proses produksi adalah pembuatan bahan baku sehingga menjadi barang jadi dan bisa dijual kepada konsumen. Dalam praktiknya terdapat pembangunan divisi yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan industrinya. Misalnya saja divisi PPIC atau Production Planning and Inventory Control, dan juga QC atau Quality Control. Dan terakhir, penjualan dan pemasaran. Fungsi yang digunakan untuk mencapai tujuan proses produksi dan menjual hasilnya untuk mendapatkan keuntungan, misalnya biaya untuk melakukan pemasaran seperti biaya angkut, biaya sewa gedung, dan biaya gaji karyawan. Nah, di sini ada sistem perusahaan usaha bisnis manufaktur. Pertama untuk menerapkan full system. Full system melakukan
penarikan material yang dilakukan pada saat dibutuhkan dengan tujuan meningkatkan fleksibilitas perusahaan. Fokus pada peningkatan kualitas. Fokus dan menjaga kualitas untuk memberikan produk terbaik yang akan dikonsumsi atau digunakan oleh pelanggan. Nah, jadi sebuah perusahaan itu dia sangat mengutamakan kualitasnya agar konsumen itu lebih lebih puas lagi untuk bisa bekerja sama dengannya. Terus ada planning dan eksekusi. Perencanaan adalah suatu hal penting yang membantu perkembangan usaha dan produk. Dengan perencanaan inilah, Anda bisa mengurangi terjadinya pemborosan atau produksi gagal dan perbaikan terus-menerus. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan setiap waktu terhadap produk agar pelanggan merasa senang. Nah, jadi balik lagi ke penguatan kualitas dan perbaikan. Jadi biar si pelanggan itu senang, jadi kita harus dengan kualitas dan produknya juga harus ada perbaikan lagi dari. Terus ada kemampuan pengambilan keputusan. Dengan pengambilan keputusan yang tepat serta menjadi cara efektif dalam proses pembuatan produksi. Sini ada jenis industri manufaktur. Yang pertama industri metalurgi. Jenis industri ini berfokus untuk melakukan penyulingan dan pembuatan bahan baku utama yakni besi dan baja. Terus industri teknik. Bisnis manufaktur ini mengolah hasil industri metalurgi menjadi peralatan transportasi, mesin industri, dan industri tekstil. Perusahaan yang paling banyak di Indonesia dan berfokus untuk mengolah serat kayu, serat kapas, serta memproduksi benang dan dari bulu binatang. Terus industri bahan kimia. Industri bahan kimia dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kimia berat, petrokimia, dan serta obat-obatan. Yang terakhir, industri heat tech. Industri heat tech akan bekerja sama dengan industri lain seperti transportasi dan energi guna menghasilkan produk teknologi setiap dunia. Nah, di sini ada alur dari proses bisnis arsitektur sistem. Yang pertama dimulai dari klien kemudian PO, lalu website e-commerce-nya, kemudian masuk ke area marketing di sini ada HRD masuk ke PPC, PPC ada admin produksi, kemudian ada purchasing terus mengajukannya ke manajer, general manager, terus kemudian ada ke gudang buat ngecek bahan-bahannya, terus ada produksi, kemudian ada karyawan BP karyawan, terus ada kepala departemen dan manajemen marketing. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.